nanti dia error gitu ya, karena dia nggak sesuai. Nah, itu ya akan ada tanda seperti ini, tanda aneh seperti itu. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Pada video kali ini, Bang Rajo akan menjelaskan cara membuat fungsi. Oke, kita langsung saja pada contohnya. Nah, fungsi ini adalah potongan kode program yang atau blok kode program yang bisa kita panggil dari fungsi utama. Nah, fungsi utama itu apa, Bang? Fungsi utama itu adalah main yang ada suka kita tulis ya, integer main itu adalah fungsi utama kita. Oke, sekarang kita langsung saja lihat contohnya ya. Pertama kita biasa tulis include iostream using space dan nah, kita buat fungsi utama dulu. Nah, ini fungsi utama yang selalu kita buat ya. Misalkan di return 0. Nah, ini Bang Raja akan jelaskan sedikit kenapa kita ada return 0 karena memang dia ada kata integer di sini ya. Kalau ada kata integer berarti fungsi itu harus mereturn sesuatu yang sifatnya integer ya. Oke, sekarang kita coba buat fungsi dulu yang tanpa parameter dan tanpa eh, nilai balikan ya, tanpa nilai return. Tanpa nilai return berarti kita pakai void ya, misalkan untuk mencetak sesuatu ya. Nah, misalkan kita panggil dia out gitu ya untuk mencetak sesuatu ini hello fungsi gitu ya. Oke. Nah, cara kita menggunakan fungsi tersebut adalah kita dengan memanggilnya, memanggil dengan namanya. Namanya kan cetak. Kita panggil seperti itu. Kita coba compile. Di sini kita Bang Raja panggil. Nah, ya keluar ya. Hello fungsi. Oke, kita kasih slash n deh biar ada jarak dikit. Oke, kita cetak, kita jalanin. Oke, hello fungsi ya. Nah, sekarang ini adalah tipe fungsi yang pertama yaitu tanpa nilai balikan dan tanpa parameter ya. Nah, sekarang kita akan buat dan fungsi ini bisa dipanggil berkali-kali ya. Misalkan ini Bang Rajo panggil kali-kali gitu, 4 kali ya. Oke, kita umpan dulu. Nah, jangan kan sebelah sini. Nah, ini keluar ya fungsinya jadi keluar berkali-kali. 4 kali ya, karena kita panggil 4 kali, maka dia juga keluar 4 kali gitu. Nah, kemudian tipe yang kedua yaitu pakai parameter ya. Tanpa nilai balikan dengan parameter. Oke, sekarang kita buat dulu void cetak par, cetak dengan parameter misalkan gitu ya namanya. Cetak kita coba string di sini. Nanti kita kasih katanya apa s aja lah gitu ya. Dan kita ini kita panggil sekali aja. Oke, cetak par. Ini misalkan kita kirim eh, apa kabar gitu. Nah, ini kita cetak di sini ya. Ini kita cetak. Lalu ini gini. Oke, kemudian di sini kita kasih S. Oke, ini S ini untuk cetak stringnya. Kita compile dulu. Oh, titik koma. Compile lagi. Oke, kita running ya. Kita clear dulu.
Clear ya kalau di ini. Oke. Nah, saya running. Keluar dia. Hmm, kenapa nggak keluar ya? Loh kok ada harus itu dulu, ngetik dulu sesuatu. Si out S Ajin. Nah, itu keluar ya. Terus kita clear dulu. Tadi belum belum keluar programnya. Oke, nah itu keluar ya. Hello fungsi apa kabar? Jadi udah keluar. Ini apa kabar ini? Dia masuk ke sini ya, ke S. Kemudian dicetak ya, cetak gitu ya. Nah, kalau yang cetak biasa ini nggak ada yang dikirim ya. Atau misalkan kita bikin suatu variabel misalkan string sapa gitu ya. Kemudian kita kasih namanya. Bisa juga yang dikirim itu berupa variabel gitu ya. Misalkan kamu sudah makan, gitu misalkan. Di sini kita cetak lagi ya di bawahnya. Ini kita bikin sapa gitu ya. Kita kasih variabel sapa di situ. Oke, kita compile, titik koma kamu ya. Oke, kita compile. Nah, jadi keluar ya hello fungsi. Hello fungsi itu yang ini. Kemudian apa kabar itu yang ini ya di sini. Kamu sudah makan itu bagian yang ini. Ya, seperti itu. Nah, ini tanpa nilai balikan tanpa parameter yang bagian ini tanpa nilai balikan dengan parameter. Misalkan sekarang kita mau parameternya lebih dari satu ya. Ini satu parameter misalkan. Sekarang kita mau parameternya lebih dari satu. Dua parameter deh ya. Nah, mungkin dua parameter ini kita gunakan perhitungan deh ya. Perhitungan misalkan seperti ini. Hitung integer X gitu ya. Dan integer Y. Seperti itu. Nah, misalkan kita mau hitung dan kita out isinya adalah X tambah Y gitu. Kemudian kita atau kita tulis ya hitung, nanti kita kirim parameternya 89 sama 78 misalkan. Nah, ini kita compile dulu, kemudian kita running lagi. Nah, ini keluar ya, 167 ya, tanpa nilai balikan dengan dua parameter. Jadi jumlah parameter ini boleh berapa? Boleh berapa saja ya. Boleh berapa saja parameter yang mau kita gunakan. Oke, sekarang kalau kita ingin memberikannya nilai balikan ya. Dengan nilai balikan berarti kita seperti ini. Kita tentukan dulu kita mau memberikan nilai balikan apa. Misalkan tipe datanya integer. Kita return integer gitu ya. Return integer, maka kita proses misalkan ini. Jadi nggak ada proses integer, misalkan H gitu ya, atau Z. Z sama dengan X tambah Y gitu. Kemudian kita return Z. Nah ini misalkan hitung dengan balikan, hitung bal, gitu ya. Hitung dengan balikan. Maka kalau kita panggil, ya, akan seperti itu, ya. Nah, kalau kita memanggil sesuatu fungsi yang dengan nilai balikan, kita harus tampung, ya, tampung dengan
sesuatu yang tipe datanya sama. Kalau kita integer, maka kita harus tampung dengan integer. Misalkan ini kita bilang hasil gitu ya. Maka kita bilang hasil sama dengan, nah gitu ya. Hasil sama dengan, nah baru kita print cout ya. Cout hasil. Hasil slash n. Oke, kita compile lagi. Kita running. Oh, titik koma. Nah, sudah lupa. Compile dulu, sorry. Nah, keluar ya, 180. Nah, ini jadi kalau kita dengan nilai balikan, integer dengan nilai balikan, maka kita harus mereturn sesuai dengan tipe data yang kita tulis di depan fungsi ini. Kalau dia integer, maka kita harus membalikan integer. Nggak boleh kita membalikan dengan tipe data yang lain, misalkan string key gitu ya. Kita return key gitu nggak boleh. Ya, karena yang key adalah tipe datanya string. Kita harus balikan dia tipe datanya harus integer juga gitu ya. Compile dulu akan di error ya. Karena apa? Karena tipe data yang kita janjikan untuk dikembalikan itu adalah integer, tapi kita balikan dia tipenya string. Ya. Kita harus, maka kita harus balikan dia dalam bentuk integer juga. Nah, kemudian juga yang nampungnya di sini juga harus bertipe data integer. Nah, tidak boleh di sini kita tipe datanya misalkan string, ya dia akan error. Ya, nah, mungkin saat ini nggak error, tapi waktu kita running itu nanti dia error gitu ya, karena dia nggak sesuai. Nah, itu ya akan ada tanda seperti ini, tanda aneh seperti itu menandakan bahwa eh, bahwa fungsinya tidak tepat ya. Di sini dia mengembalikan integer, tapi kita tampung dengan string. Jadi di sini kita harus tampung dia dengan integer juga. Di integer, di integer juga. Oke, kayaknya bisa dipahami ya. Nanti kita akan banyak latihan tentang fungsi ini, karena akan Bang Rajo sering gunakan. Kenapa ini? Hmm, integer. Oh, sorry, ini kepala integer. Ini hasil ya. Oke. Nah, ya. Nah, fungsi ini bisa kita letakkan di atas main, di atas fungsi utama, atau kita letakkan di bawah. Nah, bagaimana cara kita meletakkannya di bawah? Kita bikin deklarasinya dulu. Misalkan yang fungsi ini kita mau bikin deklarasinya. Nah, cukup seperti ini, namanya saja tanpa isi, kemudian kita taruh di bawah. Gitu ya. Kalau kita ingin meletakkannya dia di bawah main, ya. Nah, biasanya memang orang meletakkannya di bawah main, ya. Jadi dia bikin namanya aja di atas ini, semuanya kita pindahin ke bawah. Seperti ini juga kita taruh di bawah, ini juga kita taruh di bawah, ya. Nah, kemudian semua fungsinya kita pindahin ke bawah. Ya, biasanya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kita buat dulu namanya di atas, kemudian baru kita tulis kode program sesungguhnya dengan isi di bagian bawah. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari beberapa fungsi ya, dan ini akan sering Bang Rajo gunakan nanti di latihan-latihan berikutnya. Jadi kita akan bikin fungsi banyak ya, supaya kita semakin paham. Karena memang fungsi ini gunanya powerful sekali ya. Kalau kita mau membuat sesuatu dengan tugas tertentu gitu ya, jadi kita modulkan saja, kita bikinkan fungsi saja proses tersebut gitu ya, sehingga akhirnya
Kita tidak perlu mengulang-ulang lagi apa namanya kode program tersebut. Nggak perlu kita ulang-ulang lagi. Tiap kita mau menghitung sesuatu, kita tulis lagi kode programnya. Nggak usah. Kita cukup bikin satu fungsi, kita bisa panggil itu berulang-ulang. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh latihan berikutnya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya akan mengenai C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.